Talk. Halo, selamat datang di Tropet Talk, persembahan dari Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, saya Rima dan hari ini saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah Anda untuk berbicara dan ngobrol masalah kesehatan yang sedang happening di saat ini. Dan kali ini saya tidak sendirian karena sudah hadir bersama kita ada Dr. Rizalia Reni Arsanti, Master of Public Health. Beliau adalah dosen dari Departemen Biostatistik, Epidemiology, dan Population Health, serta salah satu peneliti dari Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada. Mari kita sapa bersama-sama Dr. Santi. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Rima. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya sambil deg-degan ya, dilihatin gitu kayak apa yang salah gitu. Apa kabar hari ini, Dokter Santi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kegiatan lumayan padat ya, Dok, kayaknya dari pagi lumayan ya. Hari ini kita juga akan ngobrolin masalah yang kayak baru banyak dikeluarkan di headline, dikeluarkan karena memang terjadi berarti ya, Dok ya. Itu adalah leptospirosis. Tema yang dikasih ke saya adalah leptospirosis di musim penghujan dan bagaimana mewaspadainya. Kalau menurut Dokter Santi sendiri nih, sebelum kita ngobrolin ke leptospirosisnya, itu masih berlaku nggak sih, Dok? Sekarang nih musim penghujan, besok nih udah mulai masuk musim kemarau, tapi rasa-rasanya kan enggak ya, Dok ya? Oh iya. Atau gimana, Dok? Benar. Kalau yang tadi disampaikan sekarang agak loose atau agak nggak jelas gitu ya, garisnya antara musim penghujan dan musim kemarau, karena kita tahu bahwa dengan terjadinya iklim global di mana yang seharusnya sudah waktunya kemarau, tapi justru di tengah-tengah kemarau ada hujan lebat dan lain sebagainya, dan itu terjadi di hampir tidak hanya di Indonesia mungkin, tapi di seluruh dunia. Tapi ya kerasa banget dampaknya untuk di wilayah tropis dan subtropis ya, utamanya gitu. Jadi memang nggak ada garis jelas sekarang di mana hujan terjadi kemarau yang cukup panjang dan lain sebagainya. Semuanya sudah membaur. Bukan, ngeblur ya bahasanya ya, ngeblur ya, Dok ya. Tapi memang masih ini ya, nanti karena kalau disease tertentu atau penyakit-penyakit tertentu kita masih bisa lihat apakah ada tren atau tidak. Mungkin itu yang kita bisa perhatikan. Baik, kita harus tetap lihat trennya seperti apa untuk akhirnya bisa mengambil suatu kesimpulan. Ya, benar ya, Dok ya, masuk ya? Pencegahan. Baik, Dok, kita sekarang mulai masuk ke penyakitnya nih, leptospirosis. Mungkin kalau dulu zaman-zaman saya sekolah itu adalah kalau beli minuman kaleng tuh harus hati-hati, harus dibersihin dulu karena nanti takut bisa kena leptospirosis dari air kencing tikus. Tapi itu saya masih nggak masuk sebetulnya, Dok. Sebetulnya itu apa sih leptospirosis ini? Ya, sebetulnya leptospirosis itu adalah disease yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang memang paling sering mengkontaminasi pada hewan atau masuk pada hewan yang kita kenal misalnya tikus gitu ya, dan dikeluarkan atau diekskresikan melalui urin tikus. Tapi bahwa apakah hanya tikus? Tentu saja tidak. Ada hewan-hewan lain juga yang berpotensi untuk menularkan. Misalnya di hewan peliharaan, misalnya taruhlah sapi gitu atau kuda. Bahkan yang di dalam rumah yang ada, misalnya kucing, anjing, itu juga bisa berpotensi untuk membawa leptospirosis. Jadi leptospirosis biasanya, kenapa tadi sangat menarik ya dibilang kok di musim penghujan gitu. Dan akhirnya naik. Paling banyak ditemukan di musim penghujan karena memang sekali lagi tadi di penularan dari leptospirosis kan dari yang diekskresikan di pipisnya gitu ya, atau di urinnya. Itu paling berpotensi di air maupun tanah yang juga mengandung bakteri tersebut gitu. Dan sayangnya atau beruntungnya si bakteri ini, dia bisa bertahan sampai berbulan-bulan nih di air maupun di tanah yang terkontaminasi. Seperti itu jadi gambarannya. Jadi ternyata itu dari bakteri yang sebetulnya bisa terkena, bisa masuk ke hewan. Betul. Kemudian dari hewan bisa menular ke manusia. Itu penyakit zoonosis kalau nggak salah. Betul, betul. Pinter ya, saya bisa dapat A sekarang. Sekarang langsung. Cuma itu doang. Astaga. Baik, jadi ternyata itu. Kemudian tadi disebutkan kalau bakteri bisa bertahan di tanah dan juga di air.
itu cuma urin aja nggak sih dok? Atau ada yang lainnya lagi yang bisa menularkan? Ya itu paling banyak memang diekskresikan di urin, baik. tetapi dia ketika air terkontaminasi, lalu juga tanah terkontaminasi, dan kita manusia manusia atau hewan itu mengakses, tentu saja yang paling berpengaruh adalah bagaimana cara kita mengakses. Tertularnya itu salah satunya lewat kulit kita yang terluka atau luka terbuka, atau misalnya lewat lendir, selaput lendir yang terkontaminasi itu memungkinkan untuk terjadinya penularan atau kita bisa sakit gitu. Jadi tidak harus selalu kontak dengan si hewan, tapi lewat urin, tanah, air yang terkontaminasi itu memungkinkan juga untuk kita sakit. Jadi selain itu tadi juga gigitan hewan ya. Jadi kalau yang langsung ya digigit oleh hewan tersebut gitu. Ini menarik nih dok. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah jadi misalnya tanya dok ya, misalnya kita nggak ada luka nih dok, tapi ternyata ada bakteri itu yang ya entah di lingkungan, terus kita nggak sengaja, tapi kita nggak ada luka, tetap harus ditekankan itu, tapi kita tetap cuci tangan segala macam, itu tetap ada potensi untuk tertular nggak dok? Atau sebetulnya masih aman aja? Iya, jadi salah satu tindakan pencegahan yang direkomendasikan kan bagaimana kita bisa menjaga higien sanitasi ya. Salah satunya dengan cuci tangan gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa ada kebiasaan untuk cuci tangan dimanapun setelah melakukan aktivitas apapun itu jauh lebih baik ya. Sekarang apalagi kemarin pengalaman dengan COVID, tentu saja aktivitas itu jadi semakin kita berharap jadi terbiasa gitu ya. Sehingga mengurangi untuk potensi bisa tertular. Tapi yang paling sering itu ya pada luka yang terbuka. Nah, kalau menariknya begini. Kadang-kadang pasien atau orang tuh nggak sadar punya luka terbuka karena itu dianggap biasa. Contoh misalnya pada orang-orang yang banyak kontak dengan panas dan lain sebagainya, kakinya mengelupas dan lain sebagainya, dia tidak merasa bahwa itu luka, biasa gitu. Ketemu setiap hari, ketemu setiap hari. Tapi itu menjadi jalan masuk sebetulnya karena ada apa ya istilahnya perlukaan ya di situ yang memungkinkan untuk si bakteri tersebut masuk seperti itu. Jadi tetap harus waspada, lebih waspada lagi mungkin ya dok ya. Dan tetap ternyata kebersihan adalah kunci. Sebagian dari iman. Untuk bulan puasa. Oke, baik. Leptospirosis kemudian ternyata ditularkan dari hewan melalui urin dan segala macam. Tadi sempat disinggung juga kalau sekarang situasi kondisinya di provinsi daerah istimewa Yogyakarta dulu mungkin dok, itu bagaimana sih? Apalagi kalau kita ingat beberapa hari terakhir kan hujan sempat kenceng ya. Gimana itu dok? Jadi sebenarnya kalau di kondisi di DIY, saya kutip dari teman-teman di Dinas Provinsi DIY ya. Kewaspadaan ini sebetulnya tidak baru di bulan-bulan ini. Sebetulnya kita sudah mencurigai karena di tahun lalu juga sempat terjadi outbreak atau wabah leptospirosis di beberapa lokasi gitu ya. Cuman mungkin tidak terlalu terbaca oleh media atau seperti apa. Nah, kalau lihat headline media tadi pagi dari Bantul sendiri sekitar 90 ya, dengan sekitar 6 kematian. Jadi cukup tinggi. Tapi memang kalau kita amati secara tren di DIY sendiri memang kejadian lepto ini peak-peaknya gitu ya, atau puncak-puncaknya setelah diamati beberapa tahun itu memang antara bulan Januari sampai April tinggi-tingginya kasus. Jadi apakah tren ini akan berlanjut atau tidak? Ya kita berharap tidak ya. Karena dengan mengamati tren sebetulnya kita bisa melakukan antisipasi dong. Gitu. Ya, ternyata bisa sampai menyebabkan kematian ya dok ya leptospirosis ini. Kalau sebetulnya ketika akhirnya kita terkena, tapi kan kita nggak tahu di gejala klinis gejala apa yang sebetulnya harus kita waspadai dok. Oh ini nih saya harus mulai ke dokter untuk konsultasi, kayak ini bisa mengarah ke sini deh. Itu dari mana dok? Iya, sebetulnya kalau kita amati dari beberapa gejala yang muncul pada leptospirosis itu di awal biasanya
kita akan kelirukan dengan disease yang lain, misalnya seperti flu, karena gejalanya demam, sakit kepala, lalu ada mata merah dan lain sebagainya. Yang paling menonjol atau yang kita kalau di istilah kedokteran itu khas gitu ya, atau patognomis itu adalah nyeri di betis. Tapi biasanya munculnya di belakangan gitu ya, di kemudian. Nah, sehingga di awal-awal biasanya orang, oh iya ini habis kehujanan, flu dan lain sebagainya. Mungkin diamati setelah misalnya kita mencoba treatment yang biasanya. Kalau memang tidak segera membaik begitu, sebaiknya memang dibawa periksa. Nah, kadang-kadang kasus yang terjadi itu justru ada keterlambatan gitu. Keterlambatannya karena mungkin tidak hanya dari sisi si pasien gitu ya, tapi bagaimana provider kesehatan juga kadang juga terkecoh dengan gejala ini, sehingga faktor resiko juga harus ditanyakan gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh si pasien sebelumnya, historinya seperti apa, itu perlu ditanyakan gitu. Apakah memang ada potensi untuk kontak terhadap itu tadi, lingkungan atau hewan yang berpotensi membawa, juga harus ditanyakan gitu. Harus utuh gitu. Betul, ya dok ya, tidak boleh menutup kemungkinan kecil lainnya yang sebetulnya itu jadi situ jangan-jangan dok ya. Karena rata-rata ya itu tadi yang mengakibatkan keparahan kan, dia kalau tidak segera diobati gitu ya, itu larinya ke ginjal, ke hati ya, ke hati bisa mengakibatkan kok jadi kuning, dan lalu ke ginjal akhirnya kok jatuhnya nanti langsung cuci darah gitu, karena memang berpotensinya ke sana. Bahkan yang terparah bisa mengarah ke infeksi di selaput otak, ke meningitis gitu, kalau tidak segera diatasi gitu. Berarti pasien juga janganlah menutup-nutupi apa yang sudah dilakukan sebelumnya dok ya, supaya treatmentnya bisa berhasil. Kadang juga nggak nyadar sih hal-hal yang sepele, karena orang kan berpikir bahwa aku melakukan hobiku gitu, tapi nggak nyadar bahwa itu juga berpotensi gitu. Misalnya mancing. Karena mancing kan rata-rata di pinggir sungai nih, nah which is itu potensial juga gitu. Jadi kalau mau melakukan hobi ya but safety gitu yang perlu diperhatikan. Safety first. Yes. Siap Bu Dokter Santi. Kita balik lagi. Kemudian kalau kita lihat dari waktunya itu paling banyak dari bulan Januari sampai bulan April, ketika tinggi-tingginya curah hujan. Ya, kalau gitu kita amati iya. Ada sangkut paut apa sih itu dok antara leptospirosis sama curah hujan? Why? Akhirnya mereka harus ketemu gitu. Tadi seperti yang disampaikan, sebetulnya kan penularan dari si lepto itu kan salah satunya melalui air yang terkontaminasi, dan juga tanah ya. Nah, di musim penghujan tentu saja banyak genangan air yang berpotensi untuk jadi tempat yang nyaman nih si bakteri tinggal gitu ya. Dan ini yang membuat potensi untuk terjadinya kasus juga semakin besar. Alhamdulillahnya kalau di DIY jarang ya kita dengar ada banjir. Mungkin ada genangan di tempat tertentu, iya. Tapi kalau yang sampai banjir besar, jarang lah ya. Jangan ya dok ya. Jangan ya. So far nggak ada karena gorong-gorongnya cukup lumayan baik ya. Cuman ini yang juga jadi menarik adalah ketika kalau pas banjir itu kan mendorong si hewan juga mencari rumah baru ya dok ya? Rumah baru. Jadi tempat-tempat yang tinggi. Sehingga makanya kenapa kalau dulu kan image-nya bahwa leptospirosis terjadi di pedesaan. Nah sekarang tidak juga gitu, karena di kota pun juga ini terjadi, karena mereka butuh tempat. Dan yang juga masih jadi pertanyaan sebenarnya, jangkauan dari si tikus ini seberapa jauh sih gitu. Kalau di nyamuk misalnya kita tahu kurang lebih 2 kilo gitu, tapi kalau di tikus masih perlu banyak dipelajari gitu. Jalan-jalannya sampai mana nih? Jalan-jalannya dia bawa sampai mana? Penyakit di sini ternyata dibawa sampai ke Jalan Kaliurang misalnya, dari Concat ke Jalan Kaliurang. Itu rute saya, bukan? Jadi dari ternyata memang bakterinya itu sangat suka sama air ya dok ya, lembab dan tanah. Betul, kuncinya pada kelembapan, sehingga hygiene sanitasi itu sangat
sangat krusial atau jadi kunci di dalam pencegahan dari leptospirosis sendiri. Ternyata itu. Jadi jangan lupa Sobat Rockmed, cucilah tanganmu. Setelah melakukan aktivitas. Oh yes, itu dia. Setelah melakukan Dan aktivitas. dengan sabun, jangan lupa. Jadi nggak cukup nih cuci tangan doang, tapi harus dengan sabun. Terima kasih Dokter Santi sudah memberikan informasi yang lengkap ya. Tapi belum selesai dok, masih Ya, ada oke. pertanyaan yang lainnya. Jadi tadi kita udah tahu kalau ternyata leptospirosis itu bakteri yang senang banget di air, kemudian suasana lembab itu adalah tempat favorit mereka untuk berkembang biak. Betul. Kemudian tadi yang paling sering itu adalah lewat kencing tikus. Tapi anyway dok, sebetulnya itu hanya dari kencing tikus atau hewan lain tuh bisa nggak ya? Kira-kira karena kan zoonosis kan penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Betul. Apakah cuma tikus atau untuk leptospirosis ini? Tadi seperti yang saya sebutkan di awal bahwa tidak hanya hewan tikus, tetapi ada juga hewan-hewan peliharaan, misalnya ada sapi, ada babi, lalu juga yang dipelihara di rumah, misalnya contohnya anjing, kucing, atau hewan pengerat lainnya, itu juga berpotensi untuk membawa si lepto ini gitu. Jadi tidak hanya tikus ya gitu. Menarik nih, nanti kita bahas lagi Oke. lebih lanjut ya dok ya. Untuk yang hewan-hewan lainnya ternyata banyak ya yang bisa ketularan. Yes. Nah, itu. Terus berarti sebetulnya siapa aja sih dok yang rentan? Karena tadi kan hewannya ternyata juga bermacam-macam. Betul. Kalau sapi itu kan lebih banyak ya, kalau kita lihatnya itu kan lebih banyaknya ada di pedesaan, atau berarti itu siapa aja dok yang sebetulnya paling rentan? Ya, kalau dari populasi yang rentan tentu saja yang banyak kontak terhadap itu tadi ya, resiko kontaminasinya. Misalnya pada peternak, dari risiko pekerjaan ya, peternak, lalu juga petani yang dia ada kontak terhadap memungkinkan untuk kontak di air maupun di hewan, ataupun yang juga banyak di perkotaan yang kita temui justru sebetulnya kalau dari sisi pekerjaan dia tidak ada yang spesifik gitu, ibu rumah tangga ataupun orang yang di rumah begitu, tetapi dia setelah melakukan misalnya pembersihan di lingkungannya dia, jadi dia masuk ke gorong-gorong dan lain sebagainya, ataupun di sekitar rumah yang kebetulan izin sanitasinya kurang terjaga, itu juga memungkinkan untuk terjadinya leptospirosis. Nah, tentu saja kalau tadi dari sisi pekerjaan yang disampaikan kan petani, peternak, lalu juga mungkin ya orang-orang yang berpotensi itu ya berkontak dengan air yang kotor, misalnya taruhlah petugas kebersihan dan lain sebagainya yang mungkin dia tidak menggunakan APD yang memadai seperti itu, sehingga itu memungkinkan untuk terjadinya kontak. Hal yang lain misalnya pada orang-orang yang tadi mempunyai hewan peliharaan itu juga potensial ketika si hewannya kurang terawat ya istilahnya, atau izin sanitasinya kurang diperhatikan. Ini juga memungkinkan karena juga potensi untuk terjadinya lepto juga pada si hewan ini gitu. I see. Jadi tetap kunci tadi ya dok ya. Hidup sanitasi. Sanitasinya harus dijaga dengan baik dan benar. Oke, dok, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Sebetulnya tadi mungkin dokter Santi juga sudah berkali-kali menjelaskan, tapi mungkin kita breakdown lagi lebih rinci kali ya dok ya. Untuk faktor resiko dok. Ya. Kegiatan apa yang bisa memungkinkan semakin, ya. Jadi kalau terlihat faktor risiko tadi ya, dari risiko pekerjaan itu terjadi. Lalu risiko sehari-hari yang dilakukan juga memungkinkan. Kalau misalnya itu tadi lagi bersihin gorong-gorong, kerja bakti dan lain sebagainya. Hal yang lain adalah ketika kita misalnya melakukan hobi, itu tadi misalnya pada memancing atau memelihara hewan yang kurang terawat. Nah, itu juga memungkinkan untuk terjadinya faktor resiko. Gitu. Baik. Jadi itu tadi ya, Sobat Rockmed, jangan lupa pokoknya tetap cuci tangan. Tidak hanya cuci tangan ya, mungkin nanti kalau pesan pencegahannya. Jadi sebetulnya yang paling krusial adalah gimana kita bisa menghindari kontaminan ya. Kontaminan baik secara langsung maupun yang tidak langsung. Kalau tidak langsung tadi dari tanah, dari air yang terkontaminasi, itu juga memungkinkan untuk menjadi salah satu langkah pencegahan. Cuma kan kecil-kecil ya dok ya, jadi Betul. kayak kan nggak kelihatan.
Tapi betul-betul kita harus mulai lihat itu juga ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kita ke penanya yang sudah dilempar lewat Instagram Story, Dok. Yang pertama itu adalah dari Fitri. Selamat siang Fitri, terima kasih sudah mengirimkan pertanyaannya. Yang pertanyaannya adalah, sebetulnya leptospirosis itu bisa nggak sih bakterinya itu langsung ke manusia, jadi tanpa perantara hewan? Itu bisa nggak ya, Dok? Ya, sementara ini yang terjadi itu tadi tetap tidak dengan perantara hewan, tetapi ada perantara lain, misalnya lewat air maupun tanah yang terkontaminasi. Baik. Jadi perlu media. Jadi tetap perlu media baru bisa menularkan ke yang lain-lainnya. Betul. Itu port de entry atau jalan masuknya salah satunya adalah melalui luka terbuka misalnya dan selaput lendir yang mungkin harus diperhatikan lagi gitu ya, Dok ya. Terima kasih Fitri. Terus selanjutnya ada lagi Dokter Santi yang ini dari Rama. Selamat siang Rama. Selamat siang Dok, saya punya hewan peliharaan. Jadi saya harus khawatir nggak sih dengan adanya outbreak leptospirosis seperti ini? Ya, sebetulnya kalau kita punya hewan peliharaan di rumah, yang pertama harapannya sih ya higien sanitasinya baik dari si hewan ini. Yang kedua adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi terhadap leptospirosis itu ada, tapi memang baru pada hewan. Dan itu memungkinkan untuk mencegah terjadinya leptospirosis pada hewan, serta ya mengurangi resiko pada si yang memelihara gitu ya. Jadi pastikan bahwa hewan kita sehat dan jauh atau menghindari dari itu tadi tanah atau air yang mengkontaminasi, yang kemungkinan terkontaminasi, karena kita nggak kelihatan ya ini airnya atau tanahnya terkontaminasi nggak sih gitu. Kita bawa mikroskop gitu. Yang penting sih setelah selesai kontak dengan barang-barang tersebut, kita contohnya lah ya paling real, kita ngerasa nggak ngapa-ngapain, nggak bersih-bersih, ini juga nggak mancing dan lain sebagainya, tapi kehujanan gitu ya, sampai rumah segera cuci tangan, bahkan kalau perlu mandi gitu ya, mandi dengan sabun yang bersih, walaupun kita ngerasa maksudnya tidak ada luka dan lain sebagainya, bersihkan semua sehingga kita cukup yakin bahwa kita sudah melakukan tindakan pencegahan terhadap hal tersebut. Usahanya sudah, tinggal kita serahkan. Iya betul. Nah, kena ya itu tadi, kenali gejalanya lebih awal sehingga tidak jatuh ke kondisi yang berat gitu ya. Aduh, semoga dokter nanti nggak kapok ya. Dapat. Oke. Kemudian satu lagi pertanyaan, ini ada juga di Instagram. Tadi kan sempat disebutkan kalau biasanya akhir-akhir ini Januari sampai April itu adalah trennya. Kemungkinan tren itu akan berubah nggak ya, Dok? Atau kira-kira pencegahan apa yang bisa kita lakukan mungkin di bulan sebelumnya, Desember atau November? Mohon masukan dari Dokter Santi. Siap, baik. Jadi sebetulnya kalau lihat kenapa tadi disampaikan bulannya? Karena memang dari Dinas Kesehatan itu punya yang disebut surveillance atau pengamatan secara terus-menerus. Nah, tren itu muncul dari pengamatan yang dilakukan gitu. Jadi dari beberapa tahun terakhir yang di DIY memang terjadinya di periode tersebut. Apakah ada kemungkinan bergeser? Mungkin saja. Nah, karena pengamatan terus berjalan begitu. Tapi secara umum beberapa tahun terakhir masih terjadi pada bulan tersebut gitu. Jadi di tahun tersebut, tahun berjalan itu bisa mewaspadai, ini kira-kira udah mulai masuk curah hujan mulai tinggi nih gitu, sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan itu, menjaga lingkungan supaya air mengalir dan lain sebagainya. Lalu yang tidak selalu digaungkan adalah cuci tangan gitu ya, menjaga kebersihan lah intinya, serta menghindari kontak dengan kontaminan. Saya rasa itu sih yang jadi kunci dari pencegahan. Ya, jadi bisa akhirnya berkurang. Harapannya sih nggak ada gitu. Nggak ada ya, dan Dok, memang kalau dilihat sebenarnya agak sedih ya, karena kok bisa yang meninggal kok yang kita amati beberapa itu memang di usia produktif gitu. 1 atau 2 kasus ya. Nah ini biasanya karena keterlambatan ya gitu. Karena mungkin ngerasa nggak
nggak apa-apa gitu ya dok ya. Mungkin satu itu, yang kedua juga dari sisi provider kesehatannya gitu, karena gejalanya mirip ya. Dok, sebelum kita tutup, mungkin boleh diterangkan lagi ke Sobat Tropmed yang harus kita ingat sebetulnya leptospirosis itu berbahaya untuk kita, dan ya poin-poinnya bahaya penyakit leptospirosis itu sebetulnya apa? Ya, kalau bahaya itu tadi ya, kalau yang disampaikan bahwa sampai the worst case-nya adalah terjadi kematian atau gejala-gejalanya berat gitu. Jadi ya kuncinya adalah bukan kenali ya, lebih ke pencegahan dulu. Jadi gimana sih kita bisa menghindari untuk yang tadi terjadinya faktor resiko. Bukan lalu tidak boleh menjadi petani, tidak boleh, tidak. Betul. Tapi apa yang harus dilakukan untuk mengurangi untuk potensi penularan. Yang pertama adalah menghindari untuk air dan tanah yang terkontaminasi. Kalaupun kita secara tidak sengaja kontak, itu maka segera higien sanitasinya ya, maksudnya kita bersihkan badan dengan sabun, cuci tangan dan lain sebagainya, itu yang juga dilakukan. Nah, cara menghindari yang lain tentu saja kalau kita tahu bahwa pekerjaan kita beresiko, ya gunakan alat pelindung diri gitu. Itu yang juga krusial. Dan tingkatkan juga kebersihan di lingkungan, paling tidak lingkungan sekitar rumah kita gitu, dari hal-hal yang bisa mengkontaminasi. Tadi yang juga krusial, kalau kita punya hewan peliharaan, pastikan dua hal tersebut ya. Vaksinasi, jangan lupa, dan berikutnya adalah menjaga kebersihan dari si hewan yang kita pelihara. Yang juga tidak kalah penting, juga kita menghindari untuk konsumsi air mentah gitu ya, yang bisa air mentah atau makanan-makanan yang memungkinkan untuk kontaminasi. Jadi masak dulu dengan baik, sehingga ini mengurangi untuk resiko terjadinya leptospirosis. Jadi itu. Yuk mulai sekarang gitu ya dok ya, kita sama-sama hidup sehat dengan baik dan benar supaya terhindar bukan hanya leptospirosis mungkin ya dok ya, nanti di belakangnya mungkin ada lagi penyakit-penyakit yang lain yang akhirnya bisa terkurangi karena kebiasaan hidup sehat kita. Baik, Dokter Reni, terima kasih. Dokter Santi, saya malu itu nama juga kok. Dokter Santi, terima kasih banyak sudah kersorawu hari ini di PKT. Nanti jangan lupa ya dok, kalau ada apa-apa. Siap. Makasih juga sudah diundang. Suatu kehormatan buat kami bisa bersama Dr. Rizalia Reniarsanti, Master of Public Health. Sobat Tropmed juga bisa ajukan pertanyaan. Masih boleh ya dok ya? Boleh. Ke Dr. Santi nanti bisa melalui akun Instagram Center of Tropical Medicine, itu ada di @centertropmed. Dan podcast ini juga bisa Sobat Tropmed saksikan lagi di YouTube di Center for Tropical Medicine. Terima kasih. Untuk topik-topik selanjutnya dan pertanyaan selanjutnya juga silakan untuk diajukan di berbagai kanal sosial media kami. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Mari kita hidup sehat dan mewaspadai leptospirosis, karena hari ini topiknya leptospirosis. Terima kasih, saya Rima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.